Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Rain Mathematics Education berkolaborasi dengan Si Ireng mempersembahkan sebuah seminar virtual dengan tema Efisiensi Waktu dalam Perspektif Agama, Matematika, dan Psikologi. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah antusias dalam mengikuti kegiatan Rain Mathematics Education dan Si Ireng kali ini. Juga kepada moderator yang sudah menghandle acara ini dengan baik. Saya Nur Fadilatul Ilmiah. Pada kesempatan kali ini akan sedikit men-sharingkan tentang penerapan konsep Critical Path Method dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi efisiensi waktu. Perlu teman-teman ketahui, Critical Path Method ini dalam istilah bahasa Indonesianya biasa dikenal dengan sebutan metode jalur kritis. Oke, pada pembahasannya nanti saya akan sedikit juga menelaah tentang tafsir dari surat Al-Insyirah ayat 7 dan juga beberapa dari hadis Nabi yang berkaitan dengan efisiensi waktu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Hidup adalah rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan beragam problematika dalam suatu batas waktu tertentu sebelum manusia kembali menghadap kepada Tuhannya. Bagi seorang muslim, sejatinya hidup adalah proses untuk mempersiapkan diri, mencari bekal dan jalan terbaik menuju keridhaan dari Allah. Nah, untuk memfasilitasi kehidupan ini, Allah telah menganugerahkan waktu sebagai aset paling berharga yang dibagikan secara merata kepada setiap manusia. Bukan tanpa alasan kenapa waktu menjadi aset yang paling berharga. Teman-teman bisa lihat karakteristik dari waktu. Dia akan terus berlalu tanpa mengenal kembali, dan terus berpacu dan nyaris tidak dapat dirasa. Dalam kitab Syurut An-Nahdhah, Malik bin Nabi memulai penjelasannya dengan mengutip salah satu ungkapan yang oleh sebagian ulama, ungkapan tersebut dinilai sebagai hadis Nabi. Isi ungkapannya, tidak ada satu hari pun yang menampakkan fajarnya kecuali dia akan menyeru, "Wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru, yang akan menjadi saksi atas amalmu. Maka, carilah bekal dariku, karena jika aku telah berlalu, aku tidak akan kembali hingga hari kiamat." Imam Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah bagian dari hari. Apabila satu hari telah berlalu, maka berlalu pula sebagian dari hidupmu." Al-Quran sebagai Minhajul Hayah secara tersurat dan tersirat telah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang beruntung. Di dalam Al-Quran, banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang berisi sumpah Allah dengan menggunakan terma waktu. Seperti wal fajri yang artinya demi fajar. Kemudian ada wasubahi yang artinya demi subuh. Wal duha yang artinya demi duha. Wan nahar, ada wal lail dan sebagainya. Nah, teman-teman, menurut para mufasir, sumpah Allah dengan menggunakan terma waktu ini menunjukkan bahwa waktu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Allah ingin menegaskan kepada manusia bahwa waktu adalah nikmat yang berharga dan sepatutnya diperhatikan serta dijaga dengan baik. Setiap orang memiliki pengertian dan pemahaman akan konsep waktu yang berbeda-beda. Sehingga bisa teman-teman perhatikan bahwa bentuk perilaku pemanfaatan waktu dan hasil yang dicapai oleh masing-masing orang juga berbeda. Ada yang satu harinya dapat 1 buku, ada yang satu hari bisa membaca 3 buku, ada juga teman yang lain dalam satu hari dapat 16 episode drama Korea, kan seperti itu ya. Nah, pencapaian keberhasilan seseorang dipengaruhi salah satunya oleh kemampuannya dalam mengalokasikan waktu dan dalam memilih kegiatan prioritas dengan baik. Kebiasaan mengelola waktu dengan baik ini akan berimbas pada kebiasaan mengelola segala aktivitas dengan disiplin dan efisien. Pepatah Arab mengatakan, "Al-waqtu kas-saif, fa illam taqta'hu qata'aka."
Waktu itu dapat diibaratkan sebagai pedang, yang jika dimanfaatkan dengan baik akan membawa kemaslahatan. Namun, seseorang yang tidak bisa menggenggam waktunya dengan baik, maka dia akan tertebas oleh waktu itu sendiri. Ari Ginanjar juga mengatakan bahwa jika seseorang tidak ingin digilas oleh waktu, maka sebaiknya dia berjalan lebih cepat daripada berjalannya waktu. Apa maksudnya? Berjalan lebih cepat dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan telah habis. Agama Islam memandang bahwa kualitas pemahaman seorang muslim terhadap hakikat menghargai waktu adalah salah satu dari indikasi keimanan dan bukti ketakwaannya. Seseorang itu dianggap sedang mengurangi makna hidupnya ketika dia membiarkan waktu berlalu tanpa adanya aktivitas yang berguna. Nah, dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan himbauan kepada umatnya untuk dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja. Hal ini selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Agar kita dapat memanfaatkan waktu dengan efisien, kita perlu memahami ilmu tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu seperti apa? Jadi, manajemen waktu itu adalah upaya untuk mencapai sasaran dengan mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti, yang mana kegiatan-kegiatan ini justru sering memakan waktu kita. Prioritas kegiatan dalam manajemen waktu itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kuadran. Ada kegiatan yang mendesak dan penting, ada yang mendesak tetapi tidak penting, ada kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak, dan ada juga kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Dengan pola manajemen waktu yang baik, diharapkan setiap individu mampu menentukan kegiatan prioritas, sehingga dia bisa memfokuskan energi dan waktunya untuk menyelesaikan kegiatan yang mendesak dan penting terlebih dahulu. Manajemen waktu itu sebetulnya apa? Jadi manajemen waktu itu adalah kegiatan merencanakan, kemudian mengelola, mengontrol, dan memantau. Jadi agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, seyogyanya setiap kegiatan kita itu sudah terencana dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian kita kelola dan kita kontrol. Nah, yang jadi masalah adalah kita sering tidak konsisten dalam mematuhi rancangan yang sudah kita buat. Nah, untuk menghindari hal ini, kita perlu memproteksi waktu yang sudah direncanakan dengan cara kita kondisikan diri kita dari pengaruh dan ancaman, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar. Kita perhatikan kembali tujuan kita dan target yang ingin kita capai, serta rentang waktu yang masih tersisa. Misalkan nih, kita sekarang punya kegiatan, di mana kegiatan tersebut kegiatan yang besar, dalam arti di dalam kegiatan ada kegiatan lain, gitu ya. Nah, agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dengan waktu yang efisien, kita perlu suatu metode, di mana metode tersebut bisa memprediksikan durasi waktu penyelesaian dari kegiatan, serta menentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, dalam matematika ada banyak sekali metode yang digunakan untuk optimasi waktu. Salah satunya adalah yang ingin kita bahas pada hari ini, yaitu metode jalur kritis atau critical path method. Oke, berdasarkan penjelasan tentang waktu tadi, arah pembahasan kita pada pertemuan ini meliputi 3 konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep pemanfaatan waktu di dalam surat Al-Insyirah ayat 7, dilanjutkan dengan konsep urgensi waktu di dalam hadis Nabi, dan yang terakhir adalah konsep efisiensi waktu di dalam critical path method atau metode jalur kritis. Surat Al-Insyirah merupakan salah satu dari surat Makkiyah yang berada pada urutan ke-94 dan terdiri dari 8 ayat.
Nah, menurut dari beberapa sumber, surat ini diturunkan dengan maksud agar Nabi senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang solih dan hanya menggantungkan pengharapan kepada Allah. Yang menarik adalah ayat ke-7 dari surat Al-Insyirah, di mana ayat ini menegaskan bahwa ketika seseorang telah selesai melakukan suatu aktivitas, maka hendaklah dia melanjutkannya dengan aktivitas yang lain. Ada kata-kata fansob di situ, nah berasal dari kata nasoba, yang artinya adalah lelah. Nah, lelah di dalam hal ini diartikan sebagai tindakan yang serius atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu kegiatan atau aktivitas. Jika kita perhatikan makna dari surat Al-Insyirah ayat 7 ini, jikalau seseorang itu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang lain. Perhatikan dalam hal ini ada dua buah pekerjaan ya. Yang pertama pekerjaannya telah selesai, yang kedua pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan atau kegiatan ini hanya meliputi kegiatan yang bersifat ukhrawi saja, atau kegiatan yang bersifat duniawi saja, atau merupakan kombinasi dari kegiatan duniawi dan ukhrawi. Nah, ini saya coba untuk merangkum dari beberapa pendapat ahli tafsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna yang terkandung dalam ayat ke-7 dari surat Al-Insyirah adalah ketika seseorang itu telah selesai dari urusan dunianya, maka hendaknya dia bergegas untuk melaksanakan urusan akhirat, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Semangat dalam bekerja sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk lalai dalam melaksanakan kewajiban beribadah. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berpikir dan berzikir secara seimbang. Pepatah mengatakan, dunia adalah ladang akhirat. Hidup sementara di dunia haruslah dilandasi dengan semangat untuk mengumpulkan bekal guna kehidupan abadi di akhirat. Prinsip bahwa waktu adalah aset yang paling berharga hendaknya dimaknai sebagai anjuran atau motivasi, tidak hanya untuk totalitas dalam bekerja tuntas, melainkan juga disertai pelaksanaan ibadah yang maksimal. Menurut Imam Al-Tabari, jenis aktivitas yang dimaksudkan di dalam ayat ke-7 dari surat Al-Insyirah adalah mencakup segala aktivitas baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hal ini dikarenakan Allah tidak menjelaskannya secara spesifik. Berkenaan dengan tafsir surat Al-Insyirah ayat 7, Imam As-Siddiqi menjelaskan bahwa apabila seseorang telah selesai mengerjakan suatu aktivitas atau kegiatan, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk memulai aktivitas yang lain dengan tetap berpegang pada pertolongan Allah. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Imam Al-Marawi dan Buya Hamka. Sedangkan menurut pendapat Profesor Quraish Shihab, ayat ke-7 dari surat Al-Insyirah ini menjelaskan bahwa seseorang itu harus memiliki kesibukan. Apabila seseorang telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka dia harus memulai lagi dengan pekerjaan yang lain. Ayat ini mempertegas bahwa seseorang muslim itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ali. Intinya, titik fokus pembahasan ayat ke-7 ini adalah tentang diperintahkannya umat Islam untuk bekerja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kenapa? Karena waktu akan terus berjalan, maka kebiasaan menunda-nunda pekerjaan adalah penyakit yang harus diperangi dalam agama. Konsep mengenai urgensi waktu juga disebutkan di beberapa hadis Nabi. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya ada dua buah kenikmatan yang sering disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis ini menegaskan bahwa waktu adalah kesempatan dan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak menyadari keberadaan anugerah tersebut dan malah terjebak dalam aktivitas-aktivitas yang kurang berfaedah. Pada hakikatnya,
Manusia memiliki momen-momen yang sangat penting dalam kehidupannya, yang bersifat tentatif, dan akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya manusia dapat mengupayakan usaha terbaik dalam menjalani momen-momen tersebut. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Pergunakanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, dan senggangmu sebelum sempitmu." Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang telah diberikan kepadanya kelak di hari kiamat. Diceritakan dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiada tergelincir kedua telapak kaki keturunan Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya, sampai ia ditanya tentang 5 hal, yaitu tentang umurnya, di mana dia habiskan, tentang masa mudanya, di mana ia binasakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana membelanjakannya, serta apa yang telah ia amalkan dari ilmunya. Mengingat pentingnya waktu dan agar manusia tidak terjebak dalam tipu daya kehidupan dunia yang bersifat sementara, Syekh Shaleh bin Abdul Aziz menjelaskan sebuah hadis Nabi yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan bersabda, "Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang sedang lewat." Ibnu Umar berkata, "Jika engkau memasuki waktu sore, maka janganlah menunggu pagi. Dan jika engkau memasuki waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan dari masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan dari masa hidupmu untuk matimu." Hadis ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar tidak suka menunda apapun yang masih bisa dikerjakan sekarang. Karena mengingat hakikat dari keberadaan waktu yang akan terus berlalu dan tidak pernah bisa menunggu. Profesor Quraish Shihab mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, "Rizki yang tidak diperoleh hari ini mungkin masih bisa diperoleh esok hari. Namun, waktu yang tidak diperoleh hari ini tidak mungkin akan kembali besok." Agama Islam menyeru setiap pemeluknya untuk senantiasa bersemangat dalam mengerjakan aktivitas ukhrawi dan duniawi yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Ikhlis ala ma yanfa'uk," yang artinya, bersemangatlah kamu dalam melakukan apapun yang bermanfaat untukmu. Dalam hal ini, Nabi tidak mengkhususkan semangat ini untuk kegiatan yang bersifat ibadah saja, melainkan juga dalam kegiatan yang bersifat duniawi seperti bekerja. Segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh individu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang. Sebelum memulai aktivitas, seseorang hendaknya memperjelas dulu tujuan dan target yang ingin dicapai, baru kemudian menuangkannya dalam sebuah perencanaan. Nah, dalam konteks agama, hal yang seperti ini dikenal dengan terminologi niat. Dalam suatu hadis dikatakan, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ditujunya. Sejalan dengan hadis Nabi yang terakhir tadi tentang terminologi niat, dalam Critical Faith Method atau CPM, perencanaan merupakan hal yang paling penting dan mendasar. Karena dari perencanaan ini dapat diketahui masa keberlangsungan suatu proyek atau rangkaian kegiatan. Nah, jadi sebetulnya CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis itu apa? CPM itu adalah suatu metode matematis yang biasanya digunakan untuk memprediksikan durasi penyelesaian suatu proyek atau rangkaian kegiatan.
Kemudian fungsinya yang kedua adalah untuk menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini apa? Jalur kritis adalah suatu jalur dalam diagram aktivitas kerja yang isinya adalah kegiatan-kegiatan kritis. Tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya dalam menentukan manakah kegiatan yang prioritas dan mana yang tidak, kita perlu mempertimbangkan nilai dari penting dan mendesaknya. Nah, dalam penggunaan CPM ini dikenal istilah kegiatan kritis dan non-kritis. Maksudnya kegiatan kritis itu apa dan yang non-kritis seperti apa? Jadi, suatu kegiatan itu dikatakan kegiatan kritis jika kegiatan tersebut tidak memiliki toleransi keterlambatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang masih memiliki toleransi keterlambatan itu kita sebut dengan kegiatan-kegiatan non-kritis. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan CPM diantaranya, yang pertama, menentukan dulu proyek network beserta dengan diagram aktivitas kerjanya. Jadi dalam tahapan ini, kita list dulu jenis-jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proyek kita. Kemudian kita tentukan durasinya yang memungkinkan, kemudian kita tentukan kegiatan-kegiatan prasyaratnya, baru kemudian kita nyatakan data kita dalam sebuah tabulasi. Dan tidak lupa kita beri nama untuk setiap kegiatan. Misalkan di contohnya nanti saya akan memberikan nama menggunakan alfabet. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan nilai dari mulai awal, selesai awal, mulai akhir, dan selesai akhir dari masing-masing kegiatan. Nanti saya berikan keterangan apa sih yang dinamakan dengan mulai awal, selesai awal gitu ya. Adapun langkah yang ketiga adalah menghitung time slack atau batas toleransi waktu keterlambatan. Nah, untuk menghitung batas toleransi keterlambatan ini kita menggunakan rumus mulai akhir dikurangi dengan mulai awal, atau bisa juga dengan selesai akhir dikurangi dengan selesai awal. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang time slack-nya sama dengan 0, kita sebut dia sebagai kegiatan kritis. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang time slack-nya tidak sama dengan 0, nah kita sebut mereka dengan istilah kegiatan-kegiatan non-kritis. Langkah yang keempat adalah kita identifikasi jalur kritisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tentukan dulu jenis-jenis dari kegiatan-kegiatan kritis. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan kritis ini kita hubungkan menjadi satu jalur. Nah, jalur yang memuat semua kegiatan-kegiatan kritis inilah yang nanti kita sebut sebagai jalur kritis. Langkah yang kelima, yang merupakan langkah terakhir adalah kita analisis mana saja kegiatan yang termasuk kritis gitu ya, dan mana kegiatan yang tidak kritis. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang non-kritis ini kita hitung batas toleransi keterlambatan untuk penyelesaiannya itu masing-masing berapa. Seperti itu. Ada 4 terminologi waktu yang biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dengan menggunakan metode CPM ini. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, ada MAW yaitu mulai awal, ada SAW yaitu selesai awal, ada MAK atau mulai akhir, dan ada SAK atau selesai akhir. Nah, dalam proses CPM nanti kita menggunakan dua macam langkah. Jadi ada langkah maju dan ada langkah mundur. Untuk langkah maju kita nanti menggunakan mulai awal dan selesai awal, sedangkan untuk langkah mundurnya kita menggunakan mulai akhir dan selesai akhir. Mulai awal dari masing-masing kegiatan itu dapat kita hitung dengan mengasumsikan terlebih dahulu bahwa semua kegiatan yang menjadi pendahulunya itu telah selesai dikerjakan. Jadi misalkan ada kegiatan A dan kegiatan B, di mana kegiatan A ini menjadi kegiatan prasyarat bagi B. Untuk menghitung mulai awal dari si B, kita harus mengasumsikan dulu bahwa kegiatan A sudah selesai dilaksanakan, seperti itu. Kemudian untuk menghitung
mulai akhir dan selesai akhir kita gunakan asumsi bahwa tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan kita asumsikan telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Nah, setelah kita tadi membuat atau melis kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, beserta dengan durasi dan kegiatan prasyarat serta nama, berikutnya adalah kita buat diagram aktivitas kerja. Nah, diagram aktivitas kerja ini terdiri dari titik dan garis. Sebetulnya di situ bukan titik ya, lebih pada lingkaran dan garis. Jadi di lingkaran itu teman-teman bagi dia menjadi 3 bagian. Kemudian di atas lingkaran nanti teman-teman berikan nama berupa huruf alfabet. Nah, huruf alfabet ini menunjukkan nama dari kegiatannya. Perlu diperhatikan bahwa teman-teman tidak bisa sembarangan dalam meletakkan posisi lingkaran untuk masing-masing kegiatan. Maksudnya seperti apa? Untuk kegiatan pendahulu itu kita letakkan dia di sebelah kiri. Jadi, misalkan di contoh ini ya, ada kegiatan A dan kegiatan B. Ini artinya kegiatan A menjadi syarat atau menjadi kegiatan terdahulu dari kegiatan B. Atau lebih mudahnya seperti ini, kegiatan B ini bisa kita laksanakan dengan syarat kegiatan A harus selesai dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dibolak-balik, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kegiatan prasyarat atau kegiatan pendahulu itu diletakkan di sebelah kiri. Berikutnya, setelah teman-teman memiliki lingkaran untuk masing-masing kegiatan, teman-teman isikan pada setengah lingkaran yang atas dengan durasi masing-masing kegiatan. Jadi misalkan si A ini durasinya 5, maka silakan teman-teman isikan setengah lingkaran dari kegiatan A itu dengan angka 5. Begitu juga misalkan si B ini durasi kegiatannya 3, maka angka 3 bisa teman-teman isikan di setengah lingkaran yang atas milik kegiatan B. Selanjutnya bisa teman-teman lihat tulisan yang saya beri warna ungu. Nah, seperempat lingkaran yang di sebelah kiri itu nanti kita isi dengan mulai awal dan selesai awal. Nah, mulai awal dan selesai awal ini termasuk dalam langkah maju. Nanti ada rumusnya sendiri ya. Yang terakhir, teman-teman lihat tulisan yang saya beri warna hijau. Di situ kita isikan mulai akhir dan selesai akhir. Dan ini kita hitung ketika kita melakukan langkah mundur. Perlu diperhatikan bahwa langkah mundur baru bisa kita hitung ketika langkah maju telah selesai. Jadi nanti kita akan menghitung mulai awal dan selesai awal terlebih dahulu, dari start kegiatan sampai kegiatan finish, baru kemudian dari finish sampai ke start lagi kita gunakan langkah mundur. Oke, sekarang kita masuk ke formulasinya. Bagaimana cara untuk menentukan mulai awal dan selesai awal? Berarti kita berbicaranya di langkah maju dulu. Ada keterangan seperti ini, jika sebuah kegiatan itu hanya memiliki satu kegiatan pendahulu, maka mulai awal dari kegiatan tersebut akan sama dengan selesai awal dari pendahulunya. Ini untuk kegiatan yang hanya memiliki satu kegiatan prasyarat. Tapi bagaimana kalau ada kegiatan yang memiliki beberapa kegiatan prasyarat? Nah, kita menghitung MAW-nya dengan memilih selesai awal yang paling besar dari seluruh selesai awal dari pendahulunya. Kemudian untuk selesai awal sendiri, cara menghitungnya bagaimana? Di sini kita menggunakan rumus selesai awal sama dengan mulai awal ditambah dengan durasi kegiatan. Untuk mempermudah pemahaman, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Ini saya berikan potongan gambar dari diagram aktivitas kerja. Di sini saya ambil 4 kegiatan, ada kegiatan D, E, G, dan F. Nah, bisa teman-teman lihat dari posisinya, D merupakan kegiatan prasyarat bagi kegiatan E.
Kemudian E dan F menjadi prasyarat untuk kegiatan G. Sekarang teman-teman perhatikan durasinya. Durasi waktu untuk kegiatan D adalah 3. Kemudian durasi untuk E adalah 2, G adalah 3, dan F adalah 4. Berikutnya di situ diketahui selesai awal dari D adalah 4. Sekarang kita ingin menghitung mulai awal dari E. Bagaimana caranya? Nah, karena si E ini hanya memiliki satu pendahulu langsung yaitu D, maka mulai awal dari si E itu sama dengan selesai awal dari si D. Ketika kita ingin menghitung selesai awal dari si E, maka kita jumlahkan mulai awal dari E dengan durasi dari E. Mulai awalnya kan sama dengan selesai awalnya si D, berarti 4. Kemudian kita jumlahkan dengan durasinya E, yaitu 2. Sehingga nanti untuk selesai awal dari si E adalah 6. Berikutnya akan kita hitung mulai awal dari G. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasanya si G ini memiliki 2 kegiatan prasyarat. Nah, berdasarkan keterangan tadi, mulai awal yang kita pilih adalah selesai awal yang terbesar dari kegiatan E dan kegiatan F. Kita pilih. Kegiatan E selesai awalnya kan 6. Kemudian kegiatan F selesai awalnya adalah 9. Maka untuk mulai awal dari si G adalah 9. Kemudian untuk menghitung selesai awal dari si G, kita jumlahkan mulai awal dari G dengan durasi dari G. Mulai awalnya tadi berapa? 9. Kemudian ditambah dengan durasi si G sendiri 3, sehingga nanti kita peroleh angka 12. Oke, berikutnya kita masuk ke formulasi untuk langkah mundur. Nah, ada aturan untuk mencari selesai akhir. Jika suatu aktivitas atau kegiatan itu hanya menjadi pendahulu langsung bagi satu kegiatan yang lain, maka selesai akhir dari kegiatan tersebut sama dengan mulai akhir dari pengikutnya. Ini kalau misalkan dia hanya menjadi pendahulu langsung dari satu kegiatan. Tapi bagaimana kalau dia menjadi pendahulu langsung dari beberapa kegiatan? Maka cara untuk mencari nilai selesai akhirnya adalah dengan memilih mulai akhir yang terkecil dari seluruh mulai akhir milik pengikutnya. Nah, untuk mencari mulai akhirnya bagaimana? Kita menggunakan rumus mulai akhir dari kegiatan I itu sama dengan selesai akhir dari kegiatan setelahnya, yaitu kegiatan ke I plus 1 dikurangi dengan durasi kegiatan ke I plus 1. Sekarang bisa teman-teman lihat ilustrasi yang saya berikan. Di situ ada potongan diagram aktivitas kerja. Ada 5 macam kegiatan, mulai dari kegiatan C sampai dengan kegiatan G. Nah, bisa teman-teman perhatikan durasinya untuk masing-masing kegiatan sudah saya berikan dengan warna merah. Kemudian untuk langkah majunya pun juga sudah diisi. Saya berikan warna ungu. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung nilai-nilai untuk mulai akhir dan selesai akhir dari masing-masing kegiatan. Di dalam ilustrasi tersebut sudah diketahui bahwa mulai akhir dari kegiatan G adalah 15. Nah, sekarang tinjau kegiatan E dan kegiatan F. Kegiatan E dan kegiatan F ini hanya menjadi pendahulu dari satu kegiatan, yaitu kegiatan G. Artinya apa? Selesai akhir dari kegiatan E dan kegiatan F ini tak lain adalah mulai akhir dari kegiatan G, yaitu 15. Berikutnya, jika kita ingin menghitung mulai akhir dari kegiatan E dan kegiatan F, maka kita pakai rumus kegiatan mulai akhir dari G kita kurangkan dengan durasi dari G. Berarti 15 kita kurangi dengan 3. Sehingga kita peroleh nilai untuk
mulai akhir bagi kegiatan E dan kegiatan F adalah 12. Berikutnya, kita tidak bisa menghitung mulai akhir dari kegiatan C. Karena di situ posisinya C adalah menjadi pendahulu langsung dari dua buah kegiatan, yaitu kegiatan D dan kegiatan F. Sehingga yang kita lakukan adalah menghitung mulai akhir dari kegiatan D dulu. Di sini posisinya D adalah menjadi kegiatan prasyarat atau pendahulu dari satu kegiatan, yaitu kegiatan E. Maka selesai akhir dari D itu sama dengan mulai akhir dari E, yaitu 12. Untuk selesai akhirnya, maka kita kurangkan 12 dengan durasi dari E, yaitu 2, sehingga nanti kita peroleh nilai mulai akhir dari D adalah 10. Sekarang teman-teman perhatikan kegiatan C. Kegiatan C ini posisinya adalah menjadi kegiatan pendahulu dari dua buah kegiatan, yaitu kegiatan D dan kegiatan F. Maka berdasarkan keterangan sebelumnya, selesai akhir dari C kita pilihkan dari mulai akhir terkecil dari D dan F. Karena di sini 10 adalah nilai yang terkecil, maka selesai akhir dari C adalah 10. Berikutnya, ketika kita ingin menghitung mulai akhir dari C, maka kita kurangkan 10 dengan durasi dari D, yaitu 3. Sehingga 10 dikurangi 3, kita peroleh angka 7. Nah, angka 7 di sini adalah mulai akhir dari kegiatan C. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh penerapan CPM dalam proyek pendirian lembaga bimbingan belajar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabulasi seperti ini. Isinya adalah jenis-jenis kegiatan. Jadi kita list dulu kegiatan apa saja yang kita perlukan dalam proses mendirikan lembaga bimbingan belajar tadi itu. Berikutnya adalah karena nama-nama kegiatannya terlalu panjang, maka cukup kita gunakan kode saja. Di situ bisa teman-teman lihat ada kode kegiatan dari A sampai dengan N, itu mewakili nama yang panjang dari kegiatannya. Berikutnya kita tentukan durasi dari masing-masing kegiatan. Ini terserah kita ya. Jadi target kita sendiri yang menentukan. Jadi angka 3, 7, 2, 3, dan seterusnya di sini tidak memakai rumus, tapi memakai perkiraan kita sendiri. Nah, berikutnya kita tentukan kegiatan pendahulu. Untuk kegiatan yang tidak memiliki pendahulu, kita beri tanda strip. Misalkan di situ untuk menentukan nama LPB, visi misi, dan sebagainya, kita kan tidak perlu ada kegiatan pendahuluan kan? Nah, di situ kita beri tanda strip. Silakan teman-teman perhatikan yang kode C. Di situ ada kegiatan mendesain logo. Nah, ketika kita akan mendesain logo, maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu kan menentukan nama LPB-nya, ya kan? Kemudian kita juga perlu melakukan penyusunan visi misi dulu agar nanti logonya itu cocok atau matching lah dengan visi misi dari LPB-nya, kan seperti itu. Maka saya putuskan bahwasanya kegiatan C ini baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan A itu dilaksanakan terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang D. Di sini kegiatan D adalah membuat arsip administrasi LBB seperti jurnal, SOP, deskripsi, paket belajar dan tarif dan sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita kan perlu studi banding dulu ya. Setidaknya kita searching-searching di internet gitu, bagaimana tarif untuk matematika kelas 1 sampai kelas 3 SD misalkan. Nah, oleh karena itu saya putuskan bahwa kegiatan D di sini baru bisa kita lakukan ketika kegiatan B sudah selesai dilakukan. Begitu seterusnya sampai kegiatan dengan kode N. Nah, khusus untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dua buah kegiatan prasyarat seperti E, kemudian I, dan kegiatan N, itu nanti ada sedikit perlakuan khusus. Ya, khususnya nanti di langkah maju dan langkah mundur sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan tadi.
Berikutnya, setelah kita membuat tabulasi tentang deskripsi kegiatan beserta durasi dan kegiatan pendahulu serta kodenya, berikutnya kita representasikan bentuk tabulasi di atas dalam bentuk diagram aktivitas kerja. Nah, diagram aktivitas kerja ini selalu dimulai dari start dan finish. Jadi di situ ada lingkaran, bisa teman-teman lihat di situ ada tulisan ST, itu artinya adalah start. Kemudian FN itu artinya adalah finish. Kemudian untuk durasi start dan finish sendiri kita tentukan adalah 0. Karena ini bukan berupa kegiatan ya, jadi hanya semacam ujung gitu, ujung ke ujung seperti itu. Oke, berikutnya kita buat susunan dari diagramnya. Jadi kenapa kok A dan B itu harus menempel ke ST? Itu karena A dan B tidak memiliki kegiatan pendahulu. Kemudian kenapa kok setelahnya A itu C? Karena berdasarkan tabulasi tadi, kita tahu bahwa C itu memiliki kegiatan prasyarat, yaitu kegiatan A. Begitu juga dengan D. D ini bisa dilakukan setelah kegiatan B juga selesai dilakukan, karena B di sini adalah kegiatan prasyarat bagi D. Jadi, kenapa kok bisa diagramnya jadi seperti ini? Itu berdasarkan hasil dari tabulasi kita. Dengan memperhatikan siapa saja yang menjadi kegiatan prasyarat atau pendahulu dari kegiatan yang lain. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk setiap lingkaran itu harus teman-teman berikan namanya, gitu ya. Jadi jelas, lingkaran ini miliknya kegiatan A, lingkaran ini miliknya kegiatan M, dan seterusnya. Setelah kita berikan nama kode kegiatannya, kemudian kita tuliskan durasi masing-masing kegiatan. Contohnya di situ untuk kegiatan A durasinya 3, C durasinya 2, E durasinya 3. Ini dapat dari mana? Kita lihatnya dari tabel yang telah kita buat tadi. Berikutnya kita hitung mulai awal dan selesai awal atau langkah maju ya. Di situ saya simbolkan dengan warna pink. Nah, jadi kita hitung bagaimana cara menghitungnya sebagaimana keterangan cara menghitung langkah maju yang tadi. Setelah kita mulai dari start dan berujung di finish, ternyata kita peroleh nilai 40. Nah, 40 ini adalah durasi atau umur dari proyek. Berikutnya kita langsung lakukan langkah mundur, kita isi mulai akhir dari finish. Mulai akhir dari finish ini sama dengan mulai awal dari finish. Jadi kita tuliskan di situ 40 yang warna. Berikutnya kita lakukan penghitungan mundur mulai dari FN yang tadi 40 ya. Kita lakukan perhitungan yang warna biru sampai nanti kita selesai di start lagi. Dan nilai untuk mulai akhir dari start itu harus sama dengan 0. Kalau misalkan nanti teman-teman tidak sama dengan 0, mungkin teman-teman melakukan kesalahan. Setelah langkah maju dan langkah mundur kita lakukan, berikutnya adalah kita identifikasi kegiatan mana saja yang menjadi kegiatan kritis. Rumusnya seperti tadi, kegiatan kritis adalah kegiatan yang mulai awal dikurangi dengan mulai akhirnya sama dengan 0, atau selesai awal dikurangi dengan selesai akhirnya sama dengan 0. Atau yang paling mudah, warna yang pink ketika dikurangi dengan warna yang biru nilainya 0, berarti kegiatan itu adalah kegiatan kritis. Nah, dari perhitungan tadi kita peroleh kegiatan-kegiatan kritisnya adalah B, D, E, G, C, L, dan N. Kemudian untuk jalur yang dilewati oleh B, D, E, G, J, L, dan N, kita sebut dia sebagai jalur kritis, yaitu jalur-jalur yang berisi kegiatan-kegiatan kritis. Kemudian bagaimana dengan A, C, kemudian F? Lah ini kita sebut sebagai kegiatan-kegiatan non-kritis. Artinya apa? Kita boleh melakukan penundaan atau keterlambatan dalam penyelesaiannya. Dan itu tidak akan merubah waktu proyek dengan syarat keterlambatan atau waktu penundaan yang kita lakukan itu tidak melebihi dari time slack-nya atau batas toleransi keterlambatannya. Sekarang saya ambil contoh misalkan M. Di situ kan ada
34 dikurangi 37 kita mutlakkan kan berarti 3, ya kan? Nah, berarti batas toleransi kita melakukan keterlambatan atau penundaan untuk kegiatan M itu hanya 3 hari, seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan penundaannya lebih dari 3 hari, akan berbahaya atau bisa membuat proyek kita nanti jadinya mundur, meskipun M di situ bukan kemudian kegiatan. Apa efeknya kalau misalkan kita melakukan keterlambatan atau penundaan di kegiatan kritis? Lah ini akan berakibat pada mundurnya waktu penyelesaian proyek. Nah, dengan melakukan analisis pada diagram aktivitas kerja, dapat kita peroleh hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama, durasi waktu yang kita butuhkan untuk mendirikan lembaga bimbingan belajar adalah 40 hari. Ini dengan asumsi kita tidak melakukan keterlambatan pada kegiatan-kegiatan kritis. Dan kita juga tidak melakukan keterlambatan melebihi dari batas waktu toleransinya untuk kegiatan-kegiatan yang non-kritis. Untuk hasil yang kedua, kegiatan kritis dalam diagram networknya adalah kegiatan B, kemudian kegiatan D, kegiatan E, G, C, L, dan N. Kemudian untuk hasil yang ketiga, waktu slack atau waktu toleransi keterlambatan untuk masing-masing kegiatan non-kritis adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan A selama 5 hari, kegiatan C selama 5 hari, kegiatan F selama 2 hari, kegiatan H selama 2 hari, kegiatan I selama 3 hari, kegiatan K 3 hari, dan kegiatan M waktu slacknya 3 hari. Berbicara tentang jalur kritis ini adalah jalur yang memiliki waktu terpanjang dalam diagram aktivitas kerja, sehingga jalur kritis ini tak lain adalah umur dari proyek. Artinya seperti apa? Durasi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan dari kegiatan-kegiatan kritis ini sama dengan durasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dalam proyek. Seperti itu. Sekarang misalkan kita punya proyek, kita targetkan proyek tersebut selesai dalam waktu 3 bulan. Tapi kemudian kita punya pikiran lain, bagaimana caranya agar proyek tersebut bisa selesai kurang dari 3 bulan. Sekarang teman-teman ingat kembali jalur kritis. Jalur kritis ini adalah jalur yang isinya kegiatan-kegiatan kritis. Dan jalur kritis adalah umur dari proyek. Sehingga akibatnya seperti apa? Jika kita ingin proyek kita selesai kurang dari 3 bulan, maka kita harus mempercepat penyelesaian dari kegiatan-kegiatan kritis yang ada di dalamnya. Contoh, misalkan dalam proyek yang kita rencanakan itu ada kegiatan ABC, di mana kegiatan ABC ini adalah sama-sama kegiatan kritis. Misalkan kita targetkan ABC ini masing-masing selesai dalam 5 hari, maka kita butuh 15 hari kan? Nah, untuk mempercepat selesainya proyek, kita targetkan misalkan A-nya selesai 1 hari, kemudian B-nya misalkan 2 hari, kemudian yang C-nya kita targetkan selesai 1 hari. Nah, kalau dari masing-masing kegiatan kritis ini kita kurangi waktu penyelesaiannya, maka proyeknya akan cepat selesai. Sekarang saya tanya, apa kira-kira yang akan terjadi ketika kita melakukan keterlambatan pada kegiatan-kegiatan kritis? Kita tadi tahu bahwasanya kegiatan kritis itu adanya di jalur kritis, dan jalur kritis adalah umur proyek, sehingga nanti imbasnya seperti apa? Kalau kita melakukan sekali saja keterlambatan pada satu saja kegiatan kritis, maka otomatis umur proyeknya akan bertambah, atau masa penyelesaian proyeknya juga akan bertambah. Itu logikanya seperti itu.
Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika kita melakukan keterlambatan pada kegiatan-kegiatan yang non-kritis? Apakah nanti akan berimbas pada semakin lamanya penyelesaian proyek? Kita kembalikan pada definisi dari kegiatan non-kritis. Kegiatan non-kritis ini adalah kegiatan yang memiliki toleransi keterlambatan. Jika keterlambatan yang kita lakukan masih dalam rentang toleransinya, maka keterlambatan tersebut tidak akan mempengaruhi pada masa penyelesaian proyek. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan keterlambatan melebihi dari batas toleransi keterlambatannya, maka meskipun keterlambatan itu terletak pada kegiatan non-kritis, masih akan tetap berimbas pada semakin lamanya penyelesaian proyek. Kemudian ada fakta lagi yang terjadi ketika kita melakukan perubahan pada durasi penyelesaian kegiatan kritis. Baik itu mempercepat maupun kita melakukan keterlambatan. Nah, fakta yang pertama adalah terkadang jalur kritisnya akan berubah. Fakta yang kedua adalah terkadang dalam satu diagram aktivitas kerja bisa terdapat lebih dari satu jalur kritis, atau memungkinkan juga semua jalurnya adalah jalur kritis. Artinya, semua kegiatannya adalah kegiatan kritis, sehingga kita tidak boleh satupun melakukan keterlambatan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Oke teman-teman, dari pembahasan materi hari ini dapat saya simpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, Surat Al-Insyirah ayat 7 memberikan pelajaran kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik dan giat bekerja. Yang kedua, hadis Nabi memberikan pelajaran kepada manusia agar senantiasa mengupayakan setiap kegiatan untuk berakhir dengan efektif dan efisien, mengingat waktu yang terbatas dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pelajaran lain dari hadis Nabi adalah anjuran untuk tidak menunda-nunda kegiatan dan senantiasa meniatkan segala kegiatan untuk tujuan yang baik. Adapun kesimpulan yang ketiga, tips manajemen waktu yang dapat diambil dari metode jalur kritis atau CPM diantaranya: yang pertama, merencanakan setiap kegiatan beserta dengan target waktu pelaksanaan dan target penyelesaiannya secara umum. Yang kedua, menentukan setiap kegiatan yang dianggap kritis dan memprioritaskannya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan prioritas dengan tepat waktu dan tidak menunda kegiatan lain melebihi waktu toleransi keterlambatannya. Yang terakhir, melakukan evaluasi rutin untuk mencapai target penyelesaian kegiatan yang optimal. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.